Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Buat Anda yang mencari Suzuki terbaru, kita akan bahas semuanya di video ini. Ini adalah Suzuki Avenis. Dia baru saja hadir di Indonesia, nggak pakai ritual apapun, nggak pakai acara-acaraan. Tiba-tiba kami dapat press release dan motornya nongol di sini. Harganya Rp29.970.000. Dan Anda bisa lihat motor ini langsung di pameran otomotif di Jakarta Convention Center, namanya IMOS atau Indonesia Motorcycle Show 2022. Pameran ini diadakan mulai tanggal 2 November sampai tanggal 6. Jadi kalau di video ini nongol motornya, dan kalau Anda masih nonton video ini sebelum tanggal 6, berarti Anda masih punya kesempatan untuk datang ke IMOS 2022. Di sana motornya ada, bisa dipegang-pegang, bisa dicobain juga karena ada area test track-nya. Dan motor ini yang akan bisa Anda cobain sama dengan yang kita pakai. Sekarang kita akan bahas motornya. Dan kalau Anda main ke IMOS, siapa tahu ntar ketemu sama kami, dan ada beberapa pabrikan besar motor di Indonesia juga hadir di sana. Bawa motor baru banyak. Oke, sekarang kita bahas Suzuki Avenis 2022. Satu persatu kita bahas dari desainnya dulu ya, karena motor ini punya desain yang lumayan lucu. Dari depan dia tampak gemuk, jadi motornya kalau dilihat secara langsung, Mas Bro, kelihatannya gemuk banget, terutama di bagian depan sini nih. Dia chubby sekali, lampunya juga karena sini dia lebar, lampunya jadi kelihatan kecil. Di depan semuanya lampunya sudah full LED, dan sennya di atas, sennya belum LED, masih bolam biasa. Sekarang kita coba hidupin. Kita hidupinnya begini ya. Kalau kita lihat lampunya, nyalanya, dia yang bagian atas itu lampu kecil, lampu kota. Dan ini lampu jauhnya. Jadi low beam, high beam, dan nggak ada tombol passing lamp di sini, jadi hanya high beam, low beam saja. Terus dia punya standar keamanan, di samping ada model mata kucing. Sementara di belakang tampilan sporty karena dia memang disebutkan motor ini punya gaya sporty ya. Jadi sennya terpisah dari lampu utama, lampu belakangnya, model kiri kanan. Nah, ini kalau di rem nih kayak begini nih. Jadi di bagian tengah sini lampu remnya, lampu kecilnya, lampu belakang hanya strip gitu aja. Jadi signature banget kalau dari belakangnya. Sementara lampu sennya masih bolam biasa. Nah, ini kita nyalain sennya kiri dan kanan, dan dia nggak ada lampu hazard. Jadi di belakang tampilannya sporty, gendut. Di depan juga gendut. Sayangnya nih Mas Bro, ban belakangnya kecil banget. Coba kita matiin dulu mesinnya. Jadi ban belakangnya itu dia hanya 10 inci diameternya, dan dia bannya pakai MRF. Lalu ukurannya 90, profil 100, ring 10. Di belakang pakai ban kecil banget. Jadi kalau lihat proporsi motornya, nah tuh, jadi kelihatan ban belakangnya kecil banget ya. Sementara ban depan dia pakai ban yang lebih besar malah, lucunya. Jadi di depan dia pakai ban 12 inch, lebarnya 90, profil 90, ring 12. Sebenarnya kalau mau dipakai sih bisa pakai. Halo, kamu mau ikut juga ya review motor? Nih, jadi kalau di depan bisa pakai ban Scoopy sebenarnya karena pakai ring 12. Jadi bisa lebih gendut lagi, lebarnya 100 atau 110, oke. Sayangnya ban belakang jadi nggak ada obat ya, karena cuma 10 inci ya, nggak terlalu banyak pilihan bannya. Lalu dia bodinya bertumpuk-tumpuk, keren sih desainnya. Jadi ada bodi kasar dan bodi halusnya ini. Sementara di depan dasinya warnanya beda.
Ini adalah warna yang putih. Nah, buat Anda yang nggak suka putih, ada juga tersedia warnanya. Ada yang warna hitam. Dia hitamnya hitam doff, tapi dasinya dasi warna glossy. Lalu ada juga satu lagi yang warna abu-abu seperti ini, tapi di belakang dia ada warna hijaunya. Jadi paduan abu-abu dan hijau. Yang itu sudah tersedia, yang hitam dan hijau itu, tapi yang putih ini masih belum ada di showroom. Nanti katanya sih bakal ada aja pastinya ya, seperti yang kita cobain ini. Terus kita lihat ke belakang, dia decknya di bawah rata, jadi nggak ada tulangan di sini. Decknya ini lebar lumayan, buat diinjak juga dia nggak terlalu tinggi dari tanah. Pokoknya enak buat diinjak, dan joknya juga lebar, Mas Bro. Dia kalau kita lihat ya, dia malah lebih lebar dari Suzuki Address. Jadi kalau kelas 110 atau 125 cc itu kayaknya ini paling lebar nih joknya nih. Setengah-setengah Maxi gitu kali ya. Mungkin bisa mirip sama Lexi kayaknya jadinya. Dan jok belakang juga buat pembonceng juga lebar. Ini enak banget karena dia tidak menyempit di bagian belakang sini. Jadi lebar dan empuk. Lalu buat penumpang belakang, ini ada footstep, dan footstepnya ditarik gitu ya modelnya ya. Dan buat pegangan ada behel. Behelnya model tanduk di belakang. Nah, yang lucu, tahu dong ini apa? Ini adalah fuel lid, atau dia buat ngisi bahan bakar. Jadi kalau ngisi bahan bakar nggak usah copot jok. Anda masukkan anak kunci ke sini, lalu dibuka. Kita ulang ya. Nah, itu dia. Ini kayak ini ya, mirip-mirip TVS Entor. Mirip begini juga. Jadi tangkinya di belakang, Anda nggak usah buka jok pada saat ngisi bensin, tapi ya harus melalui lubang kunci di samping kiri belakang ini. Sementara kalau buat buka jok, itu cukup putar ke kiri dan kita bisa buka joknya. Nah, ternyata di bawah jok ini bagasinya lebar banget dan luas ya. Ini sih harusnya masuk nih helm half face. Kalau full face, sebentar kita cobain. Nah, kita cobain masukin helm full face kita di sini. Oh, ternyata tidak muat, Mas Bro. Dia ngangkang bawahnya. Jadi taruh begini. Oh, nggak muat juga, mentok di bawahnya. Jadi mungkin hanya bisa helm half face aja ya. Jadi dari bagasi ini dia nggak panjang ke belakang karena tangkinya juga besar sebenarnya, karena dia tutup tangkinya di belakang sini. Sebenarnya tangkinya sampai bawah sini, dan dia tangkinya cukup besar. Dia muat sekitar 5,2 liter bahan bakar. Jadi motor ini bisa jalan jauh karena tangkinya besar. Tangkinya mirip sama Suzuki Address, 5 literan juga. Lalu sekarang kita lihat setelah bagasi, ternyata dia juga punya kotak penyimpanan di sini. Lumayan lebar. Di sini ada dua, 1,6 liter yang ini, dan ini itu 1 liter kapasitasnya. Sementara ada USB charger di bawah sana. Jadi di dalam sini Anda bisa ngecas handphone, dan ini sudah USB charger. Nggak usah nyiapin mobile charger lagi, tinggal colok aja kabel, Anda bisa ngecas handphone di sini. Sekarang kita cobain handphone muat nggak di sini nih. Handphone saya, oh ternyata lebar banget, Mas Bro. Bisa taruh di sini dan bisa ditutup. Cuman ingat, ini dia nggak ada kuncinya. Jadi pada saat Anda pergi dari motor, pada saat motor diparkir, jangan lupa handphone Anda dibawa supaya nggak hilang. Itu aja. Lalu di sini juga ada pengait barang seperti biasa ya, pengaitnya di sini. Dan satu lagi di bawah sini ada pengait buat barang juga di bawah, jadi depan dan belakang. Terserah Anda, pilihan Anda mau mengaitkan barang di mana. Kalau yang ini ada penguncinya, jadi nggak mungkin terlepas-lepas ya, dan bisa dilipat jadi rata seperti ini. Itu dari desainnya. Bagaimana dengan komposisi kaki-kaki? Tadi udah kita bahas sedikit bannya. Kalau dilihat di depan dia menggunakan suspensi teleskopik dan dipadu sama rem cakram, 1 kaliper 1 piston di sini dari Nissin. Lalu di belakang juga kita lihat remnya, ternyata remnya
di belakang pakai tromol saja, Mas Bro. Suspensi di belakang itu pakai suspensi satu shock breaker di sebelah kiri, dan dia ada spakbor banyak di belakang sini. Selain yang besar ini juga ada mudguard di bawah sini, jadi bisa melindungi bagian atas ini nggak terlalu nyiprat ya. Terus di bawah sana mudguardnya sampai ke depan sana. Lalu di sini masih ada kepet-kepet ini dari karet untuk melindungi bagian dalam mesin yang lumayan banyak komponen di sana, jadi kayaknya bisa lebih bersih lah motornya karena banyak spakbor. Ternyata remnya itu depan dan belakang kan beda tadi ya, depan cakram, belakang tromol. Ternyata dia punya sistem yang namanya ICBS, Integrated Combined Braking System. Jadi kalau rem belakang dipencet, rem depannya ikut ngerem. Jadi kalau pencet rem belakang gini, tuas ini jadi agak free gitu sih. Dia main bebas. Oke, terus di sebelah kiri itu sudah ada parking brake lock. Keras banget lagi. Kayaknya setelannya harus di setel lagi nih. Yang pasti Anda bisa lumayan bisa menahan pada saat jalanan agak nanjak ya, jadi nggak usah ngerem-ngerem, lepas tangan bisa. Terus parkir, kalau lagi parkir jalan yang naik tanjakan turunan gitu, aman untuk parkir standar samping. Sekarang kita bahas mesinnya, karena dia mesinnya 125 cc, tapi dia berbeda dengan Suzuki Address. Jadi mesin ini beda banget. Kalau dibanding Address, dia bisa menghasilkan tenaga 8,7 PS dan torsi 10 Nm. Kalau dilihat sih box CVT-nya beda ya, lebih kecil dibanding Address. Jadi harusnya fan belt-nya juga bukan fan belt ya namanya ya. Fan belt kan buat mobil ya. Ini drive belt lah ya. Jadi drive belt CVT-nya dia lebih pendek dibanding Address. Lalu mesin ini dia pasti pakai motor starter seperti biasa. Nah, itu motor starternya ada di sana. Kalau kita lihat. Dan dia sudah pakai Suzuki Easy Start System. Jadi kita lihat di sini tombolnya warna merah. Ini ada engine cut off kayak motor sport ya. Mungkin karena gayanya sporty juga. Jadi starternya cukup tekan sekali aja, nggak usah ditahan. Motornya akan mencoba untuk hidup sendiri. Jadi mirip sama Suzuki GSX gitu-gitu ya. Lalu dia apa aja yang ada di sini kita lihat. Di speedometer ini dia sudah LED dan tampilannya mirip, mengingatkan kita sama generasi GSX ya. Kotak gini aja. Terus informasinya ada kecepatan, ada fuel meter di sini. Oh, fuel meter di atas ini dia buat suhu mesin ini di sini. Terus ada jam di atas, lalu ada trip meter dan ada konsumsi bahan bakar di sebelah kanan. Lalu di sini bisa diganti-ganti, ada dua tombol select dan adjust. Jadi bisa ganti dari trip A ke trip B. Balik lagi ke odometer. Terus ada average-nya nongol juga. Average A, average B. Balik lagi, kalau di odometer adanya average A aja. Terus ada sedikit windshield di sini depan kecil banget. Buat makin menyiratkan aura sporty dia. Tombol-tombolnya nggak banyak. Tadi di sini ya, sebelah kanan ada tombol starter sama kill switch. Ini mati. Lalu di sebelah kiri ada tombol lampu jauh, lampu dekat, tombol sen seperti biasa, dan klakson. Udah itu aja. Paling di sini ada kunci ya, kuncinya juga masih kunci biasa. Ya kan, ada shutter key lock. Tutup untuk menutup, dipencet aja di situ, lalu buat membuka pakai pantat kuncinya. Masih normal seperti biasa. Sekarang kita cobain aja yuk motornya, nggak usah lama-lama, langsung kita cobain keliling-keliling di sekitar sini aja. Oke? Sebelum kita cobain motornya, ini kita cobain dulu posisi ridingnya. Ini adalah posisi riding saya di Suzuki Avensis ini. Motornya sebenarnya pendek ya, dia tinggi joknya
780 mm dan harusnya dengan postur tubuh rata-rata orang Asia, orang Indonesia lah ya, motor ini sangat aksesibel. Sekarang kita cobain kalau Tio yang bawa. Tio tingginya 175 cm dan kalau dia yang naik kelihatan posisi kakinya juga sangat nyaman, dia masih cukup menekuk. Mungkin karena joknya lebar ya, jadi kalau Anda mungkin nggak setinggi Tio, lebih baik kalau pada saat berhenti duduknya agak maju sedikit ke arah depan sehingga bisa menjangkau tanah dan bisa menapak dengan sempurna ke kedua kaki. Oke, sekarang kita cobain jalan motor ini. Secara posisi riding, Suzuki Avenis ini ternyata enak ya. Dia posisi stangnya pas banget. Jadi nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi, dan dia punya deck yang juga mantep, lebar dan rata. Ini bisa buat bawa barang banyak nih sebenarnya. Jadi kalau Anda nyari skutik buat riding harian sih oke nih kayaknya nih. Oke, kita keluar dulu dari sini. Jadi nanti pada saat di sana kita akan nyobain macem-macem nih. Sementara aja ya buat riding impresi pertama. Oke, suspensi jeduk-jeduk tadi ya, itu rasanya empuk banget ternyata ya. Jadi suspensi depan maupun belakang itu berasanya empuk banget. Nah, kita lihat posisi tidur lagi nih. Empuk banget mas bro. Jadi Suzuki itu memang terkenal empuknya ya. Dari sejak zaman dulu itu dia suspensinya terkenal enak, empuk, lembut. Terus dia bisa meredam guncangan dengan baik. Ini jalannya tadi kurang bagus tapi rasanya enak. Nah ini kena posisi tidur lagi. enak. Lalu joknya juga enak banget. Jadi berasanya lebar ya. Dia bisa menyangga bagian belakang pantat kita nih dengan baik, dan agak-agak semi lumbar support di belakang sini nih. Jadi sebenarnya joknya semi maxi sih menurut saya ini. Nggak nyangka bisa seenak ini duduknya ya. Ya memang harus diakui ya, secara desain kita agak-agak bingung juga dengan Suzuki sebenarnya. Kenapa desainnya kok seperti ini ya, roda belakang kecil, roda depan lebih besar. Jadi kalau dilihat, ya lihat nih dari samping, belakangnya kecil banget ya nggak? Tapi begitu dinaikin sih, yang bikin kaget motor ini enak, empuk banget. Nah ini ketemu jalan yang agak-agak kasar. Wow, nggak nyangka ternyata bisa empuk kayak begini. bikin kaget. Dia suspensinya enak banget. Nah ketemu lubang-lubang kecil-kecil seperti itu, wow, rasanya paten gitu loh. Terus nggak ada getaran sama sekali, nggak ada bunyi body geder-geder gitu, nggak ada. Wah ini sih enak motornya. Ya kalau Anda penggemar Suzuki, Anda harus nyobain motor ini. Saya rasa sih Anda pasti puas sama riding impression pertama kalinya ya. Joknya lebar, empuk, suspensinya lembut. Terus posisi ridingnya juga enak, joknya lebar, deck bawahnya juga lebar, enak. Yang mungkin jadi pertanyaan adalah desainnya itu tadi ya. Karena desainnya kayaknya dibawa dari India sana untuk masuk pasar sini. Ya kalau Anda suka sih no problem ya kan, nggak ada masalah. Kalau saya sih tadi kayaknya agak-agak ganjel soal paduan roda belakang dan roda depan itu aja tuh. Wow, ini Lara 50 ketemu Bati gitu tadi, enak rasanya. Padahal sendirian loh. Nanti kita cobain ya kalau lagi jalan berdua gitu, boncengan gimana rasanya. Tapi suspensinya sih harus diakui enak banget. Terus tenaganya nih. Oke, impresi pertama sih ya mirip-mirip lah sama Address ya. Tapi kalau menurut saya Address tuh masih sedikit lebih kuat lah tarikan bawahnya ya.
Tapi ditarik tuh ada gitu rasa ininya, apa, jambakannya tuh ada lah gitu. Coba kita tarik lagi nih, agak kosong jalanan. Oke. Responnya boleh lah, responnya. Oke. Jadi mesinnya halus mas bro. Khas Suzuki ya. Suzuki itu rata-rata mesinnya halus. Walaupun dia ya oke lah, tenaga 8,7 PS, torsinya lumayan. Kalau buat riding 50, 55, 56 gini ditarik penuh agak-agak ngaret sih memang. Jadi harus kumpulin dulu gitu ya. Tapi ini sih suspensinya oke nih, oke banget. Impresi pertama, suspensi oke, tenaga so-so, 125 cc, mesin 1 silinder SOHC masih ya, 2 klep. Dan tadi kalau kita dengar suara starternya masih cukup kasar karena dia masih pakai motor starter yang pakai bendik biasa gitu deh. Nah, tapi ini sih nyaman sekali motornya. Buat riding harian, buat agak jauh pun masih oke ini. Terus di sini ada indikator eco. Jadi kalau Anda riding tipis-tipis, gas tipis-tipis, irit, dia akan nyala indikator eco-nya. Mantap sih ini. Nggak sabar sih buat cobain buat harian seperti apa ya. Kita coba nanti. Oke, kita putar balik dulu nih. Agak macet. Bisa nyobain sedikit impresi nyelip-nyelip. Motornya tuh enteng banget. Jadi ya namanya skuti kecil ya. Walaupun bodinya agak gendut, tapi ternyata dia masih lincah nih buat nyelip-nyelip kayak gini nih. Oke, kita putar balik. Dan surprisingly dia nggak mentok sama tangan saya di stangnya. Nggak mentok sama kaki, jadi masih aman. Enak. Nanti kita akan cobain ya seperti bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakar. Terus kalau buat riding jauh gimana, karena ini posisi duduknya enak banget. Lagi-lagi enak banget, kita kaget dengan posisi ini. Oke riders, kira-kira itu aja impresi dari kami. Impresi riding perdana, nggak jauh-jauh, sekitar sini aja. Tapi cukup mengesankan adalah posisi duduknya dan kenyamanannya. Oke riders, terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Ini adalah akhir dari video first ride kami terhadap Suzuki Avensis. Nanti mungkin setelah ini kita buatkan video yang lebih panjang untuk bisa mencoba motor ini dan impresi berkendara di sehari-hari di Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan kami sangat senang mendengarkan komentar-komentar Anda. Jangan lupa main juga ke website kami www.autorider.com dan follow juga kami di sosial media kami, TikTok dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye!